selamat hari Minggu. Apa kabar nih semuanya? Semoga kita semua sehat ya dalam lindungannya Tuhan. Walaupun kita masih kondisi online kayak gini, kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan loh. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama ya. Kita akan menyanyikan satu lagu, Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami sudah memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sekarang kami akan duduk diam ya Bapa di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berikanlah kami telinga ya Bapa, berikanlah kami hati yang tenang untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia.
Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, Pedang demi Tuhan dan demi Gideon! Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempat, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Nah adik-adik, itulah Gideon yang taat kepada Tuhan. Walaupun kita kecil, lemah, tidak kuat, tapi kalau kita nurut sama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Demikian juga ya, adik-adik semua harus taat pada Papa dan Mama, taat pada Tuhan Yesus. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, walaupun kami kecil lemah, Tuhan pasti menolong. Ajar kami untuk taat kepada Tuhan, taat kepada Papa dan Mama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.